Salam berjumpa kembali saya ucapkan kepada mahasiswa saya dimanapun Anda berada. Senang menyapa Anda kembali pada mata kuliah Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro dan berharap bahwa Anda tetap semangat mengikuti perkuliahan ini meskipun pertemuan kita hanya sebatas video yang Anda simak pada hari ini. Saudara, pada hari ini kita belajar tentang penerapan teori permintaan dan teori penawaran. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah melihat bagaimana teori permintaan dan teori penawaran serta keseimbangan pasar. Lalu pada hari ini kita akan melihat aplikasinya di dalam kehidupan keseharian kita. Nanti kita akan melihat beberapa contoh kasus yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, silakan Anda menyimak penjelasan materi kuliah kita pada hari ini sampai dengan selesai. Mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan topik penerapan teori permintaan dan teori penawaran. Nah, sebelum kita menerapkan teori permintaan dan penawaran, tentu kita harus sudah paham dulu ya teori permintaan dan teori penawaran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa teori permintaan itu mengatakan ketika harga sebuah barang ya meningkat, maka ada kecenderungan penurunan jumlah permintaan pada produk tersebut. Ya, rasionalnya ya bahwa ketika harga produk itu naik, maka daya beli masyarakat akan turun. Begitu. Tentu dengan asumsi ya ceteris paribus. Tetapi sebaliknya ketika harganya turun, maka akan membuat daya beli masyarakat meningkat. Artinya ada kecenderungan masyarakat untuk membeli produk tersebut karena lebih murah dibandingkan sebelumnya. Nah, itulah teori permintaan yang kita kenal pada pertemuan sebelumnya. Lalu teori penawaran mengatakan bahwa ketika harga suatu produk meningkat, maka ada kecenderungan jumlah penawaran produk itu meningkat. Ya. Logikanya apa? Bahwa ketika harga sebuah produk meningkat, maka para produsen atau perusahaan tentu akan semakin bergairah memproduksi barang dan jasa yang dihasilkannya. Untuk apa? Untuk merespon peningkatan harga itu. Ya, karena kita tahu bahwa ya motivasi perusahaan atau pelaku usaha tentu untuk mendapatkan laba yang maksimal. Ya, ketika harganya meningkat maka akan direspon dengan memproduksi lebih banyak. Nah, tentu sebaliknya ketika harganya semakin menurun maka akan menurunkan semangat para produsen untuk memproduksi barang. Ya, jadi itulah yang disebut dengan teori penawaran. Tentu selalu dibatasi dengan asumsi ceteris paribus. Nah, kemudian ketika kita menyeimbangkan atau menyamakan jumlah permintaan dan jumlah penawaran ini kita sebut dengan kondisi keseimbangan atau equilibrium. Ya. Jadi ketika kita gambarkan dia dalam bentuk kurva, yaitu ketika kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran. Itu adalah kondisi yang kita idamkan atau kondisi yang kita harapkan, ya, atau kondisi ideal lah, yaitu ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Oke, nah berbicara dengan kondisi ideal keseimbangan tadi, ya, tentu ini akan sangat jarang sekali kita temui, ya, apalagi di dalam sistem pasar ya, karena harga yang menjadi sebuah variabel pengontrol di sini ya, maka akan banyak sekali fenomena-fenomena yang kita bisa temui pada beberapa produk tertentu. Ya, apa fenomenanya? Bisa jadi jumlah penawaran lebih banyak dari jumlah permintaan, ya, produksi lebih banyak dari yang dibutuhkan. Kita sebut juga dengan excess supply, atau sebaliknya jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah yang diproduksi. Atau jumlah penawaran lebih banyak dari jumlah permintaan lebih banyak dari jumlah penawaran. Kita sebut dengan excess demand. Oke. Nah, yang menjadi polemiknya adalah ketika kasus yang kedua ini terjadi.
ya di tengah masyarakat, yaitu ketika jumlah permintaan lebih banyak dari jumlah penawaran, atau ketika jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah kesanggupan perusahaan untuk memproduksi produk tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu ketika ini yang terjadi, haruslah muncul sebuah mekanisme ya untuk mengatasi persoalan yang seperti ini. Tentu melalui mekanisme yaitu penjatahan harga dan alokasi sumber daya. Ini supaya apa ya? Supaya terpenuhi kebutuhan masyarakat atau para konsumen itu sendiri. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang penjatahan harga kemudian atau kita sebut dengan pricing atau kita sebut dengan pricing rationing ya, itu adalah merupakan suatu proses di mana sistem pasar mengalokasikan barang dan jasa kepada konsumen ya dengan mekanisme tertentu ya. Nanti kita akan lihat beberapa mekanisme yang diterapkan untuk pengalokasian barang dan jasa ini, yaitu ketika jumlah permintaan melebihi dari jumlah penawaran. Ya, jadi suatu mekanisme yang muncul ya di sistem pasar ya apabila suatu kondisi terjadi jumlah permintaannya melebihi dari jumlah penawaran. Kalau ya sama ya nggak ada masalah sebenarnya. Artinya jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan ya itu adalah kondisi yang ideal. Lalu bagaimana kalau misalnya kondisinya berbeda? Jumlah permintaan dan jumlah penawaran berbeda begitu. Oke, jadi itu yang disebut dengan penjatahan harga ya atau price rationing muncul ketika ya jumlah permintaan melebihi dari jumlah penawaran. Oke. Mari kita lihat sebuah contoh kasus yang boleh menggambarkan pricing atau price rationing ini kepada kita. Oke, baru-baru atau beberapa bulan yang lalu kita menghadapi atau mulai atau awal-awal kita menghadapi pandemi COVID-19 ya. Lalu bahwa untuk mengatasi penyebaran virus maka disarankan penggunaan masker. Nah, jadi apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat? Bahwa konsumsi masker sangat tinggi. Kalau idealnya kita tidak menggunakan setiap hari, sekarang harus setiap hari kita gunakan, setiap keluar rumah harus pakai masker. Lalu apalagi kondisi yang selanjutnya yang kedua, karena kecemasan kondisi yang akan terjadi di kemudian hari, ada banyak masyarakat yang menimbun masker untuk mensuplai kebutuhan keluarganya. Apalagi kondisi yang lain, karena kondisi pandemik dibatasi jumlah kegiatan produksi, ya yaitu ketika terjadi pembatasan gerak masyarakat ya. Tentu berpengaruh pada kegiatan produksi. Berarti produksi masker semakin menurun malah. Oke. Pada akhirnya ya jumlah supply itu akan berkurang. Nah, bagaimana kondisi itu? Mari kita coba lihat menggunakan kurva begini. Ya. Jadi kalau pada bulan Maret atau sebelum bulan Maret ya, katakan bulan Januari ya. Itu adalah kondisi yang keseimbangan yang umum, kira-kira begitu ya. Atau yang berjalan normal ya. Nah, pada saat itu ya harga masker per kotaknya itu katakanlah 200.000 per kotak. Isi 100 sheet dari masker. Ya. Kemudian jumlah yang diminta masyarakat dan jumlah yang ditawarkan juga sama, yaitu sebanyak 1.000 kotak, katakan begitu. Oke. Tetapi ketika terjadi pandemik pada bulan Maret ya, diumumkan mulai dari bulan Februari ya, maka akan mendorong atau menggeser kurva penawarannya. Itu tadi disebabkan karena pembatasan gerak masyarakat, kemudian permintaan atau masyarakat menimbun masker di rumahnya, ya kan? Sehingga jarang kita temui atau sangat langka masker di pasaran waktu itu. Ya, yang terjadi adalah pergeseran harga yang sangat tinggi. Sangat mahal sekali masker ketika mulai awal-awal pandemik pada bulan Maret yang lalu. Ya, sehingga akan mendorong pergeseran harga menjadi lebih tinggi. Katakanlah harga masker menjadi 400.000 per kotaknya. Ya, tetapi ya jumlah yang diminta sangat banyak, sedangkan yang ditawarkan hanya sanggup ditawarkan atau diproduksi oleh produsen adalah hanya 700. Berarti kan ada kondisi ketidaksesuaian jumlah permintaan dan jumlah penawaran.
Jadi kalau jumlah permintaannya mungkin lebih dari 1.000 karena orang membutuhkan menimbun, atau katakanlah menyimpan di rumahnya kalau apa kondisi semakin kisru dan lain sebagainya, ya. Oke, jadi haruslah ada sebuah mekanisme di sini yang disebut dengan penjatahan, ya. Oke, sehingga ketika permintaan melebihi dari penawaran, maka total penawaran itu ya harus yang tersedia itu harus dijatahkan kepada mereka yang paling berminat dan mampu membayar harga yang lebih tinggi. Nah, itulah kondisi ketika jumlah penawaran kurang atau sangat berkurang, lebih kecil dari jumlah permintaan. Ya. Nah, jadi harus ada suatu penjatahan kepada yang mau beli harga 400.000 per kotak, ya silakan dijual. Tetapi kalau tidak mau ya tidak masalah, akan dijual kepada orang yang mau membeli dengan harga tersebut. Itu adalah disebut dengan salah satu penjatahan harga. Penjatahan harga yang kita diskusikan barusan menunjukkan bahwa ketika jumlah penawaran lebih sedikit dari permintaan, maka penawaran yang terbatas itu dialokasikan kepada mereka yang sanggup untuk membeli produk tersebut dengan harga yang tinggi. Nah, ketika ini dibiarkan atau ketika ini terjadi, maka tentu masyarakat yang tidak sanggup untuk membeli produk tersebut ya tidak akan dapat atau tidak bisa mendapatkan produk yang dia inginkan. Nah, tentu di sini ada sesuatu kondisi yang tidak adil ya di tengah-tengah masyarakat kalau kondisi ini terjadi. Oleh karena itu pada bagian ini kita akan mencoba melihat beberapa alternatif ya yang menjadi tawaran untuk mekanisme penjatahan yang bisa dilakukan. Oke. Yaitu bahwa ketika misalnya jumlah permintaan melebihi dari jumlah penawaran, ya maka pemerintah dan swasta dapat menggunakan mekanisme selain dari mekanisme penjatahan yang kita sebutkan tadi, yaitu bahwa produsen akan memberikan produknya kepada konsumen yang sanggup membeli dengan harga yang mahal. Oke, karena apa? Ketika itu terjadi, maka tentu ada ketidakadilan di antara para konsumen. Nah, berbicara tentang kenaikan harga, ya, tentu ada upaya yang bisa dilakukan ya oleh semua pihak, terutama pemerintah, untuk menahan harga ini agar tidak meningkat terlalu tajam, ya. Karena apa? Kenaikan harga atau disebut dengan eksploitasi harga, maka inilah sebuah kondisi yang buruk. Buruknya karena apa? Itu tadi, masyarakat yang tidak sanggup untuk membeli produk dengan harga yang mahal tentu tidak akan bisa mendapatkan produk yang diinginkannya. Yang kedua, pendapatan akan terdistribusi secara tidak adil. Ya, artinya bahwa hanya produsen yang bisa mendapatkan keuntungan di sini ya, sedangkan masyarakat ya tidak. Kemudian tiap orang harus mampu mendapatkan produk kebutuhan tersebut dalam atau pada harga yang tidak wajar. Pada produk-produk yang memang dibutuhkan ya atau kebutuhan pokok, mau tidak mau ya setiap masyarakat harus membeli ya, tentu ya harus mengorbankan apapun yang dimilikinya atau sumber daya yang dimilikinya untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Lalu apa aja alternatif yang bisa digunakan untuk melakukan penjatahan karena kondisi jumlah permintaan melebihi dari jumlah penawaran? Yang pertama adalah harga tertinggi atau price ceiling. Nah, apa maksudnya di sini? Pemerintah sebagai policy maker dapat mengambil kebijakan dengan menetapkan harga yang maksimum untuk setiap produk. Ya, misalnya kalau harga beras itu paling tinggi 10.000 ya per kilogram, atau kalau misalnya harga telur itu 20.000 per kilogram. Jadi produsen tidak akan menjual produk itu di atas dari harga tersebut. Itu yang disebut dengan price ceiling ya, atau harga tertinggi. Mari kita lihat analisanya dengan pendekatan grafik begini. Oke. Pada kondisi awal atau pada kondisi normal, keseimbangan dicapai ketika
harga sebesar 400 misalnya, dan jumlah yang diminta jelas misalnya ketika jumlah penawaran sama dengan jumlah yang diminta. Lalu kemudian katakan harga 400 ini adalah kondisi harga yang sangat mahal bagi sebagian besar kalangan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sebagai policy maker ya dapat mengambil sebuah kebijakan dengan menetapkan harga yang paling tinggi atas produk tersebut atau disebut dengan price ceiling. Misalnya bahwa setiap produk yang dijual itu hanya paling tinggi 150. Contoh kasus tadi soal masker ya. Kalau misalnya tadi di pasaran sekarang sudah mencapai 400.000 ya, tetapi ada kelompok masyarakat atau sebagian besar kelompok masyarakat tidak akan bisa mendapatkan produk tersebut karena terlalu mahal harganya. Nah, oleh karena itu pemerintah boleh menetapkan ya, nah ini disebut dengan salah satu alternatif penjatahan, yaitu melalui penetapan harga paling tinggi. Bahwa harga paling tinggi dari masker yang dijual oleh produsen adalah 150.000 misalnya per kotak. Nah, oleh karena itu tentu ketika harga ini ditetapkan ya, maka akan ada selisih antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Ya, jadi selisih ini kemudian dapat dilakukan penjatahan misalnya melalui beberapa alternatif yang lain, misalnya yaitu melalui sistem antrian. Ya, jadi setiap masyarakat yang ingin membeli produk tersebut ya harus mengantri, misalnya di jam-jam tertentu dibuka ya atau dijual produk itu ya, dan siapa yang cepat itulah yang dapat. Nah, tentu sebenarnya ada pengorbanan juga di sini ya kepada yang dikeluarkan oleh masyarakat, yaitu pengorbanan waktu. Ya, semakin lama dia menunggu ya semakin banyak pengorbanan yang dia berikan untuk mendapatkan produk tersebut. Alternatif yang lainnya adalah memberikan produk tersebut kepada pelanggan pilihan. Kadangkala ya misalnya karena dia sudah menjadi pelanggan tetap sebuah toko atau sebuah perusahaan ya, maka perusahaan tersebut dapat memberikan produk khusus atau memberikan perlakuan khusus ya kepada si konsumennya ini atau kepada si pelanggannya ini ya, yaitu yang disebut dengan pelanggan pilihan. Kemudian ada alternatif yang kedua selanjutnya, sistem kupon. Yaitu sistem kupon ini menjatah kepada masyarakat ya yang akan mendapatkan produk tersebut. Misalnya kalau kita lihat produk saat ini ya, gas yang 3.000 kg itu kalau kita beli di pasaran memang sangat mahal harganya, katakanlah 23.000 per tabung, 22.000. Tetapi sebenarnya harga resmi itu di bawah itu. Nah, siapa yang bisa mendapatkan harga resminya adalah masyarakat yang diberikan kupon, misalnya begitu, bahwa setiap masyarakat yang membeli hanya boleh membeli satu tabung satu kepala yang ditunjukkan oleh KTP-nya, kira-kira begitu. Itu namanya sistem kupon. Nah, dengan mekanisme yang ada seperti ini ya, sistem penjatahan ini akan memunculkan namanya black market atau pasar gelap. Ya, yaitu suatu pasar di mana ya terjadi perdagangan barang dan jasa di luar mekanisme yang wajar atau dilakukan secara ilegal, secara tersembunyi-sembunyi. Ya, jadi ada beberapa kasus misalnya yang bisa kita temui ya. Katakan di perbatasan negara ya antara Indonesia dan Malaysia ya. Kadangkala di situ terjadi black market penjualan BBM ya. Karena di Indonesia katakanlah lebih murah, tetapi karena tidak jauh jaraknya dengan negara tetangga Malaysia ya, maka bisa terjadi ya, bisa memungkinkan terjadi black market di sini, penjualan secara ilegal ya, begitu. Nah, inilah beberapa alternatif penjatahan yang bisa menjadi sebuah alternatif pilihan ya dalam mengatasi persoalan ketika jumlah penawaran melebihi dari ketika jumlah permintaan melebihi dari jumlah penawaran, atau ketika jumlah kebutuhan masyarakat ya lebih banyak dari jumlah supply atau jumlah produksi yang dapat diproduksi oleh perusahaan.
Nah, jadi itulah yang disebut dengan sistem penjatahan ya, karena ada kelebihan permintaan dari jumlah penawaran. Lalu bagaimana dengan alokasi sumber daya? Jadi ada dua konsep tadi ya dalam sistem pasar atau sistem harga itu. Yang pertama adalah penjatahan, yang kedua adalah alokasi sumber daya. Ketika kita melihat perubahan harga ya pada pasar output misalnya ya, maka kita tahu bahwa akan terjadi pergeseran kurva permintaan ya ketika harga mengalami perubahan. Kalau harga meningkat, maka kurva permintaan akan bergeser ya. Kemudian kalau harga menurun juga demikian. Nah, ketika harga berubah ini yang akan terjadi adalah ada dua kemungkinan ya yang akan dirasakan oleh si produsen. Yang pertama adalah yaitu laba yang meningkat, dan yang kedua adalah laba yang menurun. Nah, kenapa bisa terjadi laba meningkat apabila terjadi peningkatan harga? Karena laba secara konseptual dapat kita formulasikan dia selisih antara penerimaan dengan biaya produksi. Nah, katakan biaya produksi tetap, maka ketika penerimaannya meningkat, tentu labanya akan meningkat. Lalu kapankah terjadi penerimaan itu meningkat? Apabila harga produk yang dijual meningkat. Karena penerimaan secara matematis dapat diformulasikan adalah perkalian antara kuantiti produk yang terjual dengan harga produk tersebut. Nah, begitu ya. Jadi kalau sebaliknya harganya menurun, maka yang terjadi adalah penurunan laba atau bahkan bisa merugi. Oke. Nah, apa yang akan terjadi kalau misalnya terjadi peningkatan laba atau penurunan laba sebagai dampak perubahan harga ya? Yang terjadi adalah alokasi sumber daya. Bagaimana alokasi sumber dayanya? Apabila terjadi peningkatan laba, maka si perusahaan akan menambah usahanya ya, atau laba yang dia peroleh akan dialihkan untuk peningkatan investasi ya. Jadi misalnya begini, ketika harga makanan ya, atau sekarang kan produk makanan itu kan semakin eksis ya. Ya, kita lihat apalagi sekarang dengan ada GoFood dan lain sebagainya ya, berarti industri makanan atau industri restoran adalah merupakan kegiatan usaha yang memang sangat menjanjikan. Nah, ketika harganya kemudian mengalami perubahan, katakan meningkat ya, maka masyarakat kan ya kalau perubahannya sedikit ya akan tetap mengkonsumsi produk-produk dari restoran. Jadi kalau sebuah perusahaan restoran kemudian mengalami peningkatan laba, maka si pemilik restoran tentu akan menyisihkan sebagian labanya itu untuk diinvestasikan kembali atau reinvestment. Ya, tentu inilah yang disebut dengan alokasi sumber daya. Oke. Tetapi kalau sebaliknya si perusahaan itu mengalami kerugian akibat perubahan dari harga tadi, maka si pelaku usaha ini bukannya melakukan reinvestment, malah sebaliknya itu adalah disinvestasi, atau bisa jadi malah menutup usahanya dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah merupakan alokasi sumber daya yang terjadi sebagai akibat dari perubahan harga. Ya, jadi harga berubah menyebabkan perubahan laba. Maka kalau terjadi peningkatan laba, yang akan muncul adalah reinvestasi. Sebaliknya kalau yang terjadi adalah kerugian pada pelaku usaha, maka yang terjadi adalah disinvestasi. Nah, konsep reinvestasi dan disinvestasi adalah merupakan konsep alokasi sumber daya. Nah, bagaimana kalau misalnya dari sisi pekerja ya? Apa yang akan terjadi ketika harga upah tenaga kerja meningkat? Ya, jadi si pelaku atau si tenaga kerja umumnya ya akan meresponnya itu untuk menawarkan jasa atau tenaganya ke pasar tenaga kerja. Apabila upah di pasar atau upah tenaga kerja mengalami peningkatan.
Atau dengan kata lain bahwa ketika upah meningkat, maka jumlah penawaran tenaga kerja itu akan meningkat. Dan kemudian para tenaga kerja atau bahkan calon tenaga kerja itu akan berbondong-bondong atau berlomba-lomba untuk meningkatkan keahliannya agar apa? Dia bisa mendapatkan laba yang lebih tinggi. Misalnya melalui mengikuti pelatihan atau melalui pendidikan formal dan lain sebagainya, ya. Supaya apa? Setelah selesai dia nanti dari pendidikan formal atau pelatihan yang dia ikuti, berharap dia bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Nah, untuk mengikuti pendidikan formal atau pelatihan ini tentu membutuhkan biaya. Nah, itu yang disebut dengan alokasi sumber daya, ya. Jadi si calon tenaga kerja ya mengalokasikan sumber daya yang dia miliki untuk bersekolah atau untuk mengikuti pelatihan. Setelah mengikuti pelatihan atau bersekolah, ya, harapannya nanti dia bisa mendapatkan upah yang lebih tinggi. Oke, nah ini juga adalah merupakan konsep alokasi sumber daya. Nah, secara konklusi dapat kita simpulkan bahwa penawaran dan permintaan, ya, serta harga yang terjadi, ya, di pasar, baik di pasar output maupun pasar input, ya, itu bisa menentukan alokasi sumber daya dan kombinasi produk yang dihasilkan. Nah, itu konklusinya. Jadi permintaan dan penawaran atau perubahan harga yang terjadi baik di pasar input maupun di pasar output dapat mempengaruhi alokasi sumber daya, ya, serta kombinasi produk yang dihasilkan. Nah, contohnya tadi seperti ya ketika perusahaan mengalami laba, maka dia akan alokasikan sumber daya yang dimilikinya untuk reinvestasi, atau seorang calon tenaga kerja agar bisa mendapatkan upah yang tinggi, maka sumber daya yang dimiliki ya di pasar input ya akan dialokasikan untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan supaya dia di masa yang akan datang bisa mendapatkan upah yang lebih tinggi. Ketika harga pasar melebihi dari atau harga yang terjadi melebihi dari harga keseimbangan karena ada kelebihan permintaan dari penawaran, maka tadi kita sudah melihat salah satu alternatif ya yang dapat dilakukan untuk penjatahan supply yang terbatas itu adalah dengan penetapan harga maksimum atau price ceiling, ya. Jadi price ceiling diambil oleh pemerintah, tujuannya adalah agar produk yang terbatas itu ya dapat didistribusikan kepada semua masyarakat ya, yaitu dengan penetapan harga yang paling maksimum. Karena kalau tidak, maka pihak produsen umumnya menetapkan harga yang sangat mahal. Nah, ketika harga produk itu mahal, maka ada sebagian masyarakat yang akan dirugikan karena ketidakmampuannya membeli produk tersebut ya sesuai dengan daya belinya. Oleh karena itu, maka pemerintah dapat menetapkan harga yang paling tinggi atau price ceiling. Nah, pada kondisi yang lain juga ada kalanya bahwa produsen itu dapat dirugikan dengan harga yang paling rendah, yaitu ketika jumlah penawaran melebihi dari jumlah permintaan atau ketika terjadi excess supply. Nah, ketika terjadi excess supply, umumnya harga kan di bawah harga pasar atau harga keseimbangan. Ya, jadi kebijakan yang dapat diambil juga adalah ya untuk melindungi para produsen agar mereka tidak dirugikan karena harga yang atau menurun karena di bawah harga keseimbangan adalah dengan penetapan harga dasar. Nah, ini misalnya ketika masa-masa panen ya, para petani biasanya ya memiliki suplai gabah yang sangat banyak. Akibatnya para tengkulak atau pengumpul umumnya membeli gabah dari petani itu dengan harga yang paling murah atau dengan harga yang rendah. Ya, jadi kalau masa panen itu umumnya harga gabah itu rendah karena supply-nya banyak ya. Oke, jadi
kalau itu yang terjadi, maka pemerintah dapat mengambil kebijakan dalam hal ini penetapan harga dasar. Ya, sebenarnya adalah agar tidak merugikan pihak produsen. Nah, sehingga konsep dari harga dasar itu sesungguhnya adalah merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau policy maker, yaitu dengan menetapkan harga yang minimum. Ya. Jadi setiap pembeli harus membeli produk tersebut pada harga minimum yang sudah ditetapkan. Minimal harganya sekian, misalnya begitu. Katakanlah harga gabah minimum 2000 kg. Maka si tengkulak tidak akan atau tidak diperbolehkan, tidak diizinkan membeli gabah di bawah 2000 kg atau 2000 per kilogram gabah kepada petani. Nah, itu yang disebut dengan harga gabah. Nah, tentu penetapan harga dasar. Penetapan harga dasar ini akan berimbas kepada atau dapat kita lihat dampaknya pada analisis permintaan dan penawaran. Seperti apa? Yaitu ketika harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah itu umumnya berada umumnya itu di bawah harga keseimbangan, ya. Jadi kalau harga keseimbangan tadi contoh 4.000 per kilogram harga gabah, ya, maka kalau supply akan bertambah akan mendorong atau menurunkan harga. Maka pemerintah akan menetapkan harga yang dasar itu, ya, katakanlah 2.000, itu di bawah harga keseimbangan. Oke. Tetapi ada kalanya nanti, ya, harga dasar ini ditetapkan di atas harga keseimbangan. Ya. Nah, ketika penetapan harga dasar itu di atas harga keseimbangan, dampak yang akan muncul adalah yaitu penawaran melebihi jumlah permintaan atau disebut dengan excess supply. Nah, seperti apa contoh kasusnya? Kalau kita melihat pasar input misalnya, pasar tenaga kerja, ya, di beberapa negara, ya, dan di Indonesia dan bahkan di beberapa daerah, pemerintah daerah sudah menetapkan upah minimumnya, ya, yaitu apa? Adalah batas bawah upah tenaga kerja yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada si tenaga kerjanya. Nah, ketika penetapan atau ada kebijakan penetapan harga ini, maka atau penetapan upah minimum ini, maka tentu si perusahaan atau yang meminta tenaga kerja, ya, akan mengurangi jumlah permintaan tenaga kerjanya. Karena apa? Karena ya tentu cost kepada dia. Ketika upah yang ditetapkan oleh pemerintah itu di atas upah keseimbangan. Nah, apa yang akan terjadi adalah penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja akan melebihi jumlah permintaan tenaga kerja. Ya, orang mau bekerja atau menawarkan tenaga kerjanya, ya, untuk bekerja di pasar tenaga kerja karena upah yang ditetapkan sangat tinggi. Nah, inilah yang akan terjadi ketika penetapan harga dasar oleh pemerintah di atas dari harga keseimbangan. Saudara, analisis penerapan teori permintaan dan penawaran yang barusan kita diskusikan, ya, baik itu penjatahan maupun alokasi sumber daya, ini adalah merupakan analisis dua sisi para pelaku ekonomi, yaitu produsen dan konsumen. Nah, analisa yang kita sampaikan barusan adalah melihat karena harga di sini sebagai salah satu faktor yang menentukan sistem pasar. Ya, jadi ketika harga naik, ya, maka tentu yang dirugikan adalah konsumen. Maka bagaimana cara supaya konsumen tidak dirugikan sebagai dampak kenaikan harga? Maka diperlukan penjatahan yang kita ceritakan barusan. Lalu
sisi produsen juga demikian. Ketika kenaikan harga terjadi, ya, ada dua kondisi yang dimungkinkan oleh atau yang dialami oleh para produsen, yaitu laba dan rugi, ya. Dampaknya nanti ke reinvestasi atau disinvestasi. Nah, karena ada dua kondisi atau dua sisi yang kita pelajari atau yang kita lihat adalah sisi produsen dan sisi konsumen, harapan kita sebenarnya adalah kedua para pelaku ekonomi ini dalam sistem ekonomi yang kita pelajari tidak dirugikan, ya. Ketika interaksi mereka itu tidak dirugikan, inilah yang kita sebut sebagai efisiensi pasar. Oke, nah, berbicara tentang efisiensi pasar, ya, itu adalah merupakan suatu kondisi di mana kedua para pelaku ekonomi atau kedua agen ekonomi ini, konsumen dan produsen, dapat diuntungkan dalam kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Nah, keuntungan ini dapat dilukiskan dalam surplus konsumen dan surplus produsen. Nah, apa itu surplus produsen, ya, atau konsumen dulu, ya? Yaitu adalah suatu kondisi di mana, ya, kemampuan daya beli si konsumen melebihi dari harga yang terjadi di pasar. Atau kalau kita secara matematis dapat kita lukiskan jumlah atau selisih antara harga yang dapat dibayarkan oleh konsumen dengan harga yang berlaku di pasar. Nah, inilah yang disebut dengan surplus konsumen, ya. Yang kedua adalah surplus produsen, ya, yaitu adalah suatu kondisi di mana, ya, biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk memproduksi output, ya, lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan atau, ya, penerimaan yang diperoleh dari penjualannya. Atau secara matematis dapat kita hitung dengan menselisihkan antara harga pasar yang berlaku, ya, dengan total biaya produksi pada berbagai tingkat harga, ya, yang dikeluarkan oleh produsen tersebut. Nah, akan mudah kita pahami bagaimana konsep surplus konsumen dan surplus produsen ini dengan menggunakan pendekatan grafik. Mari kita lihat yang pertama dulu, surplus konsumen. Jadi surplus konsumen tadi, ya, konsepnya adalah selisih antara harga yang berlaku atau kemampuan si konsumen membeli dengan harga yang berlaku di pasar. Nah, coba kita perhatikan kurva permintaan misalnya. Inilah kondisi atau sisi konsumen yang kita lihat. Oke, jadi kalau misalnya pada titik E adalah harga keseimbangan, ya, harga produk adalah 40, maka konsumen akan atau jumlah keseimbangan adalah 10 kuantitinya. Oke. Tetapi kalau kita perhatikan di sisi kiri kurva tersebut atau sisi kiri dari titik E adalah merupakan titik-titik di mana konsumen sesungguhnya punya daya beli untuk membeli produk tersebut sampai pada titik 0. Oke, kita ambil misalnya pada titik A, ya. Pada titik A ini, ya, si konsumen mampu membeli produk itu walaupun harganya 60. Katakan tadi 40 adalah harga keseimbangan. Nah, meskipun harga yang dipatok oleh si penjual kepada si konsumen adalah 60 per unit, si konsumen masih mampu membeli produk tersebut, yaitu digambarkan oleh titik A. Ya, tetapi jumlah yang dibeli tidak lagi sebanyak, ya, ketika harganya adalah 40. Kalau harga 40, konsumen mampu membeli 10 unit, tetapi kalau harganya naik menjadi 60, maka konsumen hanya mampu membeli 2. Dan seterusnya. Kalau misalnya pada titik B kita lihat, ya, lebih rendah dari harga 60, ya, maka akan semakin menambah kemampuan daya beli konsumen itu. Jadi kalau harga yang di bawah 60, maka konsumen membeli 4. Lebih rendah lagi, konsumen akan membeli bertambah lagi sampai pada harga keseimbangan
40 per unit, maka konsumen akan membeli sebanyak 10. Nah, berarti bahwa sesungguhnya dari titik E ke sebelah kiri itu menunjukkan ya, dari titik E ke sebelah kiri ini menunjukkan ya surplus konsumen. Karena apa? Pada daerah ini menunjukkan kemampuan daya beli konsumen ya sampai pada titik 0. Oke. Sehingga kalau kita jumlahkan seluruhnya, maka surplus konsumen dalam cerita kita barusan ya secara grafik dapat dilukiskan oleh kurva ini semua. Inilah totalnya, total surplus konsumen, yaitu selisih antara harga-harga yang dipatok ya oleh produsen atau penjual dengan harga yang berlaku di pasar. Nah, inilah yang disebut dengan surplus konsumen. Lalu apa itu surplus produsen? Ya, konsepnya tadi kita sudah lihat bahwa surplus produsen itu adalah selisih harga yang berlaku di pasar dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh si produsen. Nah, mari kita coba lihat analisis grafisnya. Ya, karena sisi produsen yang kita perhatikan, maka kurvanya adalah kurva penawaran. Ya, oke. Kalau misalnya pada kondisi keseimbangan, ya pada titik E, ya, jumlah yang ditawarkan oleh jumlah yang akan ditawarkan oleh si konsumen itu adalah sebanyak 10 dengan harga 40. Oke. Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwa di sebelah kiri kurva E ini adalah merupakan titik atau wilayah di mana sebenarnya si produsen mampu menjualnya ya dan masih eksis, artinya masih memperoleh keuntungan ya, tidak dirugikan ketika dia jual harga itu di bawah harga pasar. Kalau harga pasar tadi kan 40, maka si produsen masih mampu atau masih sesungguhnya mendapatkan keuntungan kalau dia menjual produk itu di bawah 40. Katakan misalnya dia jual pada titik A dengan harga 20, maka si produsen masih memiliki keuntungan. Karena apa? Karena biaya produksi si produsen itu kan di sini di titik ini. Impasnya di sini dia. Ya. Titik impas artinya adalah sama harga biaya produksi yang dikeluarkan sama dengan harga produk yang dijual. Oke. Nah, ini titik impasnya. Berarti bahwa di sebelah kanan titik impas ini merupakan titik di mana si produsen masih memperoleh keuntungan. Nah, inilah yang disebut dengan surplus produsen. Atau kalau misalnya semakin naik harganya ya, misalnya harganya menjadi menjadi 20 atau 30 lah, katakan di atas 20, maka si produsen akan menambah jumlah yang akan dia jual ya, dan seterusnya. Semakin naik harga yang berlaku di pasar, maka si produsen akan semakin menambah jumlah produk yang dijual di pasar. Atau secara totalnya dapat kita gambarkan bahwa total surplus produsen itu adalah luas wilayah ini yang diarsir ini. Ya. Nah, jadi inilah gambaran dari surplus produsen. Yang kita harapkan kan sampai titik E ini. Ya, sampai pada titik E ini. Ya, jadi ketika masih di wilayah titik E ini menunjukkan bahwa si produsen dan si konsumen ya masih atau merupakan kondisi yang efisien atau mencapai kondisi yang efisien atau efisiensi pasar, karena jumlah permintaan dan jumlah penawaran ya masih sama jumlahnya. Oke, jadi itulah saudara ya gambaran dari penerapan teori permintaan dan penawaran ini ya. Semoga bermanfaat.